Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Sobat Muda. Pada kesempatan kali ini konten YouTube Edi Wijaya akan mengupas apa yang terjadi bila kebencian senantiasa bersemayam di hati kita. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Baik, terlebih dahulu saya kupas kitab suci Dhammapada syair 197. Demikian. Sungguh bahagia kita hidup tanpa membenci di antara yang membenci. Di antara manusia yang membenci, tanpa membenci kita berdiam. Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia, kalau kita berada di antara orang-orang yang membenci, sungguh bahagia kita hidup tidak membenci mereka. Mengapa demikian? Karena sangat bahaya bila kita memendam kebencian. Apa bahayanya? Bahayanya so pasti kita akan sulit mendapat kedamaian di dalam batin. Karena dalam batin kita selalu bergejolak benci. Kemarahan, emosi. Akhirnya kita akan jauh dari rasa damai. Damai itu bukan karena kita punya fasilitas yang mewah, musik yang enak, yang merdu, bukan. Makanan yang sedap, bukan. Damai itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Damai tentu butuh ketenangan. Ingat, bukan tenang suasana, tetapi tenang di hati. Kemudian, orang yang suka membenci, mendendam kebencian dalam dirinya, so pasti tak ada orang yang suka padanya, tak ada orang yang mau dekat padanya. Oh pasti, meskipun kaya, banyak harta, tetapi kalau masih memendam kebencian, harta itu tak mampu. Harta tak bisa memberikan senyum. Harta tak bisa membuat orang tersenyum. Ya bisa senyum yang lain. Tetapi senyum kebahagiaan jauh lebih tulus. Bapak Ibu sahabat muda, yang bisa membuat orang senyum tulus bukan karena harta, tetapi karena kebahagiaan di dalam batin yang bebas dari kebencian, bebas dari emosi, bebas dari iri hati, bebas dari keinginan untuk menyakiti. Oleh karena itu, orang yang penuh kebencian akan sulit mendapatkan teman-teman, akan sulit bahkan dalam keluarganya sendiri. Bila dia penuh dengan kebencian, anaknya atau istrinya tak mau dekat-dekat. Seorang guru yang penuh kebencian, anak muridnya gak suka. Seorang teman yang penuh kebencian, tak ada orang yang mau mendekatinya. Seorang pedagang yang penuh dengan kebencian, siapa yang mau beli? Itu ya. Kemudian sulit mengkondisikan. Yang ketiga, sulit mengkondisikan munculnya karma baik. Bapak Ibu sahabat muda, karma baik akan muncul bila kondisi-kondisinya memungkinkan, dengan penuh kebaikan-kebaikan. Orang yang berdagang akan datang pembeli ketika dia punya keramahan. Bukan masalah enak atau tidak, tetapi karena sikapnya dalam menyambut pembeli, calon pembeli itu dengan keramahan. Seorang
sopir angkutan umum yang ramah tamah akan membuat penumpangnya nyaman berada di sana. Bahkan nggak mau turun kali ya, nggak ya, tapi karena kenyamanannya, karena kedekatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Sobat Muda, apapun profesi kita, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pedagang, sebagai pembeli, sebagai penumpang, sebagai sopir, cobalah sikap ramah tamah ini kita kembangkan. Kebencian dihilangkan, geser itu kebencian, geser pelan-pelan. Akhirnya kita punya rasa bahagia. Oleh karenanya, karma baik apapun, seperti contoh, rezeki mudah akan datang ketika kondisinya ada. Enteng jodoh juga akan muncul ketika kondisinya ada. Panjang umur akan muncul kalau kondisinya ada. Kalau tidak ada, jangan pernah berharap karma baik akan muncul. Malah karma baik yang akan berbuah bisa gagal karena tidak ada kondisi yang memungkinkan untuk berbuah. Marilah kita singkirkan, kita hilangkan kebencian yang ada dalam diri kita. Pak, saya nggak suka dengan dia, Pak. Ya silakan, cukuplah dengan tidak menegur, cukuplah menjauhnya. Tidak perlu mengembangkan kebencian, apalagi mengharapkan orang lain celaka. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kebencian akan muncul lagi. Memang bahasanya, kayaknya, ceritanya gampang mengembangkan cinta kasih. Tetapi begitu sulit pengembangannya. Namun apabila kita mau dan berusaha untuk itu, pasti bisa. Syaratnya adalah mau atau tidak. Kita singkirkan kebencian. Awali dari diri sendiri. Semoga kebencian dalam diri saya lenyap adanya. Semoga saya berbahagia. Semoga orang tua saya berbahagia. Semoga para guru saya berbahagia. Semoga sahabat-sahabat saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu yang kita harapkan. Sehingga kebencian itu akan sirna dari diri kita. Selamat mencoba. Semoga kita berhasil menyingkirkan sifat-sifat benci dari diri kita. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.